Ya, selamat pagi Mas dan teman-teman. Hari ini kita sudah bersama kelompok B dan juga kelompok C. Ini adalah kelompok C yang ada anggotanya Justin dan Andrew. Ini adalah kelompok B yang anggotanya ada Nathan. Ya. Sebelum itu apakah kalian sudah siap beri makalah? Sudah kan? Oke? Ya, ini adalah waktunya untuk presentasi makalah kalian masing-masing. Gimana dari kelompok? Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan makalah kami bersama dengan dua latar belakang. Satu, pengertian mengenai budaya kehidupan. Kedua, peranan budaya sebagai kehidupan dinasti sekarang ini. B, rumusan masalah. Satu, bagaimana budaya kehidupan saat ini? Kedua, apa faktor yang membuat dinasti sekarang ini rusak? Ketiga, bagaimana cara mempertahankan budaya kehidupan di saat ini? Tujuannya untuk mengetahui cara mengubah perkembangan budaya kehidupan yang rusak saat ini. Manfaat yang diharapkan adalah supaya para masyarakat mau peduli dan sadar dengan rusaknya budaya kehidupan bagi para generasi muda saat ini. Kesimpulan, maka itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan budaya kehidupan memiliki peran penting bagi masa depan generasi penerus bangsa melalui penanaman nilai-nilai positif, penghargaan terhadap lingkungan, dan membangun interaksi sosial yang baik. Dengan budaya kehidupan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendukung perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan bagi generasi muda. Selesai? Oke, ini waktu kelompok C untuk presentasikan. Jadi perkenalkan kami dari kelompok C, kami ingin mempresentasikan tentang makalah yang sudah kami diskusikan. Jadi makalah ini berjudul tentang pentingnya mengembangkan budaya kehidupan. Yang pertama, kami mempunyai latar belakang. Latar belakangnya adalah kematian adalah hal yang bertentangan dari kehidupan. Karena kematian yang disebabkan oleh kesengajaan manusia seperti melakukan kekerasan adalah hal yang bertentangan pula dari seluruh perintah Allah, yaitu perintah yang kelima jangan membunuh. Karena perintah Allah adalah diharapkan menumbuhkan budaya kehidupan bukan budaya kematian. Selanjutnya ada tujuan kami untuk debat kali ini adalah menjelaskan pentingnya mengembangkan budaya kehidupan dalam ajaran agama Katolik dan menganalisis dampak perubahan sosial terhadap budaya kehidupan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, menjelaskan pentingnya mengembangkan budaya kehidupan dalam ajaran agama Katolik, dan yang terakhir ada menganalisis dampak perubahan sosial terhadap budaya kehidupan. Oke. Selesai? Ya. Apakah kelompok sudah siap bertanya? Sudah belum? Sos kedua ada pembahasan dan atau analisis. Kesadaran bahwa hidup itu bernilai dan harus dibela merupakan hal pokok yang ditegaskan dalam firman kelima dari 10 perintah Allah. Akhir-akhir ini, sadisme, sikap kasar terhadap hidup cukup merebak di dunia. Anak-anak muda tertarik terhadap film, berita-berita, serta peristiwa-peristiwa yang bernafaskan kekerasan. Masih banyak lagi terjadi tindakan-tindakan yang berlawanan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kehidupan. Budaya kematian ini bertentangan dengan budaya kehidupan. Budaya kematian tampak dalam berbagai banyak bentuk. Contoh sederhana, pembunuhan, bunuh diri, aborsi, kekerasan, dan segala bentuk kekerasan seperti merusak, mengancam, dan menghancurkan hidup manusia entah jangka pendek maupun jangka panjang. Para remaja yang merokok dan menggunakan narkoba secara tidak langsung, mereka tidak mengalami kematian, tetapi itu akan merusak masa depan mereka. Selanjutnya, di bab kedua, budaya kematian adalah kebiasaan atau tindakan yang tidak menghargai kehidupan. Kehidupan adalah karunia yang paling berharga yang diberikan kepada kita. Sebuah anugerah suci dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam setiap detik kita mengalami keajaiban eksistensi yang tak ternilai harganya. Setiap tahap hidup adalah bukti keagungan dan kebijaksanaan Sang Pencipta.
Hidup adalah perjalanan yang singkat namun penuh makna. Untuk itu, hidup harus dihargai dan diperjuangkan dengan penuh semangat. Hidup yang dihargai dan diperjuangkan adalah anugerah yang dapat membentuk jalan menuju kebahagiaan dan pengembangan diri. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup adalah menciptakan lingkungan yang penuh toleransi dan membawa dampak-dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya bab ketiga yaitu kesimpulan. Dalam kajian ini kita memahami bahwa kematian terutama yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dan melanggar perintah agama menjadi paradoks yang bertentangan dengan esensi kehidupan. Penting untuk diingat bahwa dalam ajaran agama Katolik, perintah kelima jangan membunuh diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan budaya kehidupan yang menghormati nilai-nilai kehidupan. Melalui pembahasan ini, kita menyadari adanya tantangan signifikan dari budaya kematian yang berkembang, tercermin dalam fenomena seperti sadisme, kekerasan dalam media, dan tindakan-tindakan yang berhubungan nilai-nilai kehidupan. Fenomena ini mengejutkan dan memerlukan respons yang sangat tegas, terutama dari segi perspektif agama Katolik yang menekankan kesucian hidup. Dengan demikian, memahami dan menganalisis dampak perubahan sosial terhadap budaya kehidupan ini menjadi krusial. Perlu ada upaya untuk membimbing generasi muda agar memiliki kesadaran akan nilai-nilai kehidupan serta mengatasi budaya kematian yang merajalela. Hanya melalui pengembangan budaya kehidupan yang kokoh, masyarakat dapat mencapai kedamaian dan keadilan yang diinginkan sejalan dengan ajaran agama Katolik. Sudah selesai dengan presentasi makalah. Apa kelompok ini sudah siap dengan pertanyaan? Sudah. Apa kelompok ini sudah belum mempersiapkan pertanyaan? Mau boleh dibaca sekali makalahnya. Karena kalau ini yang bab satu ini. Kelihatan ya? Itu. Tujuan dari makalah ini adalah tujuannya untuk mengetahui cara mengubah perkembangan budaya kehidupan yang rusak saat ini. Manfaat dari makalah ini, manfaat yang diharapkan ialah supaya para masyarakat mau peduli dan sadar dengan rusaknya budaya kehidupan bagi para generasi saat ini. Kesimpulan dari makalah ini adalah itu dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan budaya kehidupan memiliki peran penting bagi masa depan generasi penerus bangsa. Melalui penanaman nilai yang positif, penghargaan terhadap lingkungan, dan membangun interaksi sosial yang baik. Dalam budaya kehidupan yang berkualitas, itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendukung perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan sebagai generasi muda. diulang dengan bulan dan Kesimpulan. kesimpulan boleh dijelaskan dari bulan dan agar lebih jelas kelompok ini menunjukkan. Kesimpulan, makalah ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan budaya kehidupan memiliki peran penting bagi masa depan generasi penerus bangsa melalui penanaman nilai-nilai positif, penghargaan terhadap lingkungan, dan membangun interaksi sosial yang baik. Dengan budaya kehidupan berkualitas, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendukung perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan bagi generasi muda. Terima kasih kelompok. Apakah kelompok C sudah siap dengan pertanyaannya? Oke, kita mulai dari kelompok B dulu. Apakah ada inputan dari makalah yang dari C? Apakah ada pertanyaan? Saya Ya, yakin? apa yang dimaksud dengan paradoks dan eksistensi kemanusiaan yang kalian tuliskan dalam makalah? Eksistensi kemanusiaan yang kalian tuliskan. Berarti apa eksistensi? Eksistensi. Bukan esensi. Oh, esensi. Oke, sudah pertanyaan tadi sudah dijawab. Jadi saya mau langsung jawab aja Pak. Jadi untuk paradoks sendiri itu kayak paradoks itu kayak tema dari bertentangan dengan esensi. Esensi itu lebih ke poin penting dari kehidupan. Jadi maksud dari esensi kehidupan itu
sebagai poin penting dalam kehidupan. Jadi itu sebetulnya ingin menjelaskan poin-poin penting di dalam kehidupan, maka kita sebut sebagai esensi saja. Apa sudah jelas kelompok B dengan jawabannya? Jika belum, silakan. Tapi lo luas, maksudnya paradoks. Paradoks dan esensi itu hampir sama. Jadi paradoks itu menjelaskan tentang apa itu judul yang ingin kita bahas. Apa sudah jelas? Jika belum, boleh semakin dalam lagi boleh. Sudah jelas. Ya, banyak Silakan kelompok C, apakah ada pertanyaan untuk kelompok B? Ya, silakan. Saya ingin bertanya ke kelompok B, apa sih tujuan dari mengetahui perkembangan budaya kehidupan yang rusak? Oke, silakan jawab. Kelompok B. Boleh diulangi nggak saya? Jadi saya ingin bertanya ke kelompok B, apa sih tujuan untuk mengetahui perkembangan budaya kehidupan yang rusak? Tapi budaya silakan dipercepat jawabnya karena waktu hampir selesai. Jadi caranya itu dengan memberitahu para generasi muda untuk mengubah kembang. Tidak puas, karena kami menanyakan tujuan. Jadi Jadi tujuannya itu untuk mengetahui cara mengubah perkembangan budaya kehidupan yang rusak. Pertanyaannya kedua, Apa tujuan kalian untuk mengetahui perkembangan budaya kehidupan yang rusak? Tujuan untuk mencari cara atau caranya? Tujuan. Tujuannya untuk mengetahui. tujuan untuk mengetahui perkembangan budaya kehidupan yang rusak itu supaya kita bisa tahu dan juga bisa membedakan mana yang bisa kita lakukan dengan baik dan mana yang benar. Kan juga manusia itu diberi kebebasan untuk bisa memilih antara yang baik dan benar. Kan manusia itu kan Tuhan juga memberikan kita kebebasan supaya bisa memilih mana yang baik dan yang benar. Jadi kita mau tujuannya mau kehidupan yang rusak boleh, mau yang kehidupan yang baik juga bisa. Itu juga kehidupan bisa tergantung dari pribadi-pribadi masing. Sehingga tujuan itu bisa diartikan itu kayak impian lu gitu, misal mau dapat apa dan juga apa yang lu cari. Sudah. Enggak, saya tidak puas tadi. enggak, jika tidak puas, Enggak, jawabannya yang begitu, tapi jawabannya kurang memuaskan. boleh dilanjut. Oke, terima kasih dari kelompok ini sudah menjawab. Silakan. Bertanya. Apa ada pertanyaan lagi dari kelompok ini? Jadi kan tadi kalian bilang esensiasi kemanusiaan itu ada poin-poinnya. Nah itu contoh-contoh kehidupan itu apa ya? Berarti contoh-contoh dari poin esensi. Contoh dari poin-poin kemanusiaan dari esensi Apa sudah jelas pertanyaannya dari kelompok C? Kelompok C. Silakan jawab. poin-poinnya ya. Apa dia tuh? Suara lebih keras.
mengembangkan yang menghormati nilai-nilai kehidupan. Apa sudah jelaskan? Jadi gini, poin penting atau esensi dari kehidupan yang dijelaskan ini adalah penting untuk diingat dalam ajaran agama Katolik. Esensi kehidupan adalah perintah kelima, yaitu jangan membunuh. Diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan budaya kehidupan yang menghormati nilai-nilai kehidupan. Jadi jika kita melihat poin penting tersebut, pasti kita tuh berpikir bahwa dalam ajaran agama Katolik ini kita diajarkan untuk jangan membunuh sesama kita. Itu penting nggak sih? Apakah jelas? Nggak jelas. Boleh disingkat dengan jelas. Yang lebih jelas. Silakan. Kelompok C. Jadi esensi kehidupan itu adalah poin penting. Nah di sini kami menuliskan bahwa poin pentingnya itu adalah perintah kelima dalam 10 perintah Allah, yaitu jangan membunuh. Karena itu sebagai pengembangan budaya kehidupan yang menghormati nilai-nilai kehidupan. Kalau sudah jelaskan kata jawabannya. Oke. Terima kasih kepada dari kelompok C. Apa kelompok yang saya kelompok C bukan yang kita coba ya, Nanti waktunya sampai jam 8.40 ya. Jadi kan tadi di kesimpulannya, kesimpulan kalian tuh ada mengembangkan budaya kehidupan memiliki peran penting melalui nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif itu apa saja? Sebutkan. sudah jelaskan. Saya jawab kelompok B. Oke, jadi kegiatan positifnya itu jadi kayak ada olahraga, terus menunjukkan diri dengan hal positif, terus juga di tempat hobi, misalnya di tempat belajar itu. Oke. Apa jelas dengan jawabannya? Emang beneran itu. Oke, silakan bilang dengan suara sana. Ya, tadi kan kalau itu nanya kalau sebenarnya itu mengembangkan budaya kehidupan dengan nilai positif itu gimana caranya? Jadi itu kita bisa lakukan itu dengan berolahraga, terus bisa menyembuhkan diri itu dengan hobi-hobi yang kita sukai itu loh. Kan itu hal-hal positif. Kalau kayak hobi itu suka membaca, suka menggambar, itu kan hal-hal positif. Kita sebutin diri aja, dan terus kita bisa mengembangkan lagi. Apakah sudah dengan jurusan? Sudah melakukan yang lebih? Iya, terima kasih. Ada jawaban yang dari kelompok B. Oke, silakan. Apa ada pertanyaan dari kelompok B? Oke, silakan. Jadi itu cara kalian mengatasi budaya kematian itu gimana caranya? Saya mengatasi. Budaya kematian. Silakan jawab kelompok C. Jadi sesuai dengan kalian, cara kami mengatasi budaya kematian ini. Jadi caranya itu mudah sekali. Jadi kita harus menambah wawasan kepada para remaja yang sesuai umurnya untuk tentang menambah wawasan untuk mengatasi atau mencegah dari melakukan hal-hal seperti kekerasan, minum narkoba, makan narkoba, minuman keras, terus
melakukan aksi-aksi tawuran, merokok dan lain-lain. Itu harus dicegah di masa saat remaja agar mereka mengetahui tentang bahayanya dari melakukan hal tersebut. Terus ada contoh lain seperti bunuh diri, melakukan pembunuhan itu, dan film-film yang melakukan kekerasan harus bisa kita cegah dari. Selamat pagi. Pagi. Siapa yang udah masuk? Nggak ada. Ini ya. Ya. Terima kasih. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Untuk film-film seperti film kekerasan, film tentang aborsi, bunuh diri, dan segala bentuk kekerasan itu harus kita cegah di masa remaja ini, karena jika itu dilanjutkan atau tidak ditindaklanjuti, maka itu akan menjadi wawasan yang membahayakan bagi para remaja dan generasi selanjutnya. Jadi bagaimana jika anak itu atau hidup di rumah yang sudah sama? Nah, jadi misalnya jadi kan seperti saya sudah jelaskan, saya sudah bilang ke kalian bahwa ini harus ditindaklanjuti. Jadi kita harus menambahkan wawasan supaya anak itu sadar bahwa perbuatan ini salah dan perbuatan ini benar. Jadi kita harapkan anak tersebut bisa memahami mana yang salah, mana yang benar. Sudah jelas ya teman-teman? Sekarang kelompoknya ada yang ditanyakan? Ada seperti menurut kalian hal itu apakah sudah sesuai dengan pentingnya mengembangkan budaya kehidupan dalam ajaran agama atau tidak? Apa sudah jelas pertanyaannya? Jangan jawab. Sama tolong agak sedikit dijelaskan. sebenarnya belum lengkap, namun karena isi budaya semacam itu masih kurang. Ini bisa ditambahkan, masih bisa banyak lengkap. Cuman kita cuma bisa gimana? Apa saya menjelaskan pembelaan dari kelompok B? Jangan jawab bukti yang mau saya jelaskan. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dalam kelompok B. Apa yang dikatakan dari kelompok B? Kita kalian bertanya bagaimana cara kalian supaya untuk mengembangkan budaya kehidupan yang lebih kokoh. Silakan diulang lagi kami kurang jelas. Bagaimana cara kalian melakukan hal untuk mengembangkan budaya kehidupan yang kokoh? Oke, sudah jelas pertanyaannya. Silakan dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin cara apa tadi? Budaya kehidupan yang kokoh. Itu tuh sama seperti jawaban saya yang di pertanyaan sebelumnya. Jadi kita tuh menambah wawasan. Yang pertama menambah wawasan. Yang kedua melakukan seperti ya kegiatan-kegiatan positif. Habis itu menambahkan keketatan dalam kayak penjagaan lingkungan, dalam seperti rumah-rumah, pos-pos itu kita buatin, kita saranin untuk pemerintah melakukan sisnambling lebih ketat lah, agar kekerasan atau peristiwa-peristiwa kekerasan di lingkungan rumah maupun sekolah maupun tempat-tempat lainnya itu bisa dicegah lebih cepat. Supaya peristiwa kekerasan ini tidak. Maaf, mau bertemu Riki, Pak. Di sebelah. Supaya peristiwa-peristiwa kekerasan itu tidak terjadi. Sudah jelas jawaban dari kelompok C, kelompok B. Kelompok B. Jelas. Belum. Jelas. Silakan dibaca ulang.
atau dinamakan sedikit tes dalam produksi. Juga sih boleh tadi. Kalau pertanyaannya boleh dilanjutkan lagi, kelompok B. Bagaimana cara kalian melakukan untuk mengembangkan budaya kehidupan pokok? Caranya? Satu menit lagi untuk Kami itu akan melakukan usaha-usaha dalam mengatasi atau mencegah perilaku kekerasan yang pokoknya perilaku kekerasan kita tuh berusaha untuk mencegahnya. Jadi karena dengan cara menciptakan lingkungan yang penuh toleransi, terus membawa dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Abang sudah jelas jawabannya. Cepat, karena waktu hampir selesai. Kelompok B. Ada lagi belum puas. Kami sudah. Oke. Oke, dikarenakan waktu sudah habis, inilah presentasi yang kedua dari Ini kami pertanyaannya cuma satu, tapi waktunya udah habis. Jadi nggak apa-apa. Lalu kesimpulan juga belum kan? Kesimpulan akhir. Kesimpulan tadi. Sekarang pertanyaan Jadi kami juga ingin menanyakan kepada kalian bagaimana cara kalian itu mengembangkan budaya kehidupan yang kokoh. silakan coba dalam mobil. Jadi bagaimana cara kalian melakukan pengembangan budaya kehidupan yang kokoh? Silakan jawab kelompok B. Ya, silakan jawab kelompok B. Cara untuk pengembangan budaya kehidupan di lingkungan pokok itu seperti berinteraksi dengan orang lain, ya kayak kita berinteraksi sosial, serta juga kita sebagai remaja juga bisa mengingatkan satu sama lain supaya tidak terjerumus tentang hal-hal yang dianggap seperti kayak wah itu kayak padahal yang ada apa gitu. Sama juga kita juga harus sering berkomunikasi tentang kehidupan sekolah dan teman-teman terutama orang tua kita supaya
orang tua kita juga bisa memberikan saran atau setidaknya memberikan arahan supaya kita bisa istilahnya tidak salah jalan, untuk biar kita bisa mengambil jalan yang benar supaya kita tidak terjerumus tentang hal-hal yang tidak baik. Oke, apakah sudah punya pertanyaan dari publik? Kurang tahu sih sebenarnya, cuman apa sih yang membuat kalian itu yakin bahwa dengan cara kalian saling berinteraksi, kalian itu yakin dapat mencegah hal-hal seperti budaya kematian? Karena kita itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, dan tidak mungkin dong kita selalu setiap saat menahan masalah, atau pasti kita juga manusia merasa capek dari semua masalah yang datang. Bukan, maksud saya itu kenapa kalian yakin ingin berinteraksi sosial tentang bagaimana cara mencegah budaya kematian? Ya karena kita juga kita sering berinteraksi, jadi kalau orang itu jadi kita ngomong mungkin mereka kayak dia bertukar pikiran gitu, terus juga semakin percaya juga gitu ke orang yang sering berinteraksi. Jadi kita bisa bilang ke orang yang mungkin sudah tersesat gitu, terus jadi kita kayak jangan terjerumus dan ya misalnya. Mungkin kita dapat menjawab pertanyaan dari publik. Sudah, langsung saja kita ke kesimpulan dari setiap kelompok. Dimulai dari kelompok C. Silakan kelompok C. Kesimpulannya. Lebih keras suaranya. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk dalam budaya kehidupan yang diberikan oleh Allah. Lalu kita juga jadi tahu dampaknya dan cara mengatasinya. Oke, kelompok B silakan mengatakan kesimpulannya. Kesimpulannya, kita itu harus bisa mengembangkan budaya kehidupan, bukan hanya tentang memelihara warisan budaya, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan positif masyarakat secara keseluruhan. Isinya mencakup aspek ekonomi dan sosial dalam lingkungan, serta bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, inklusif dan berkelanjutan. Sudah kesimpulannya. Mungkin sekian dari presentasi dan debat dari kelompok C dan dari kelompok B. Saya ingin menambahkan sedikit. Jadilah kita orang yang bijak, janganlah kita saling membunuh sesama manusia, karena kita dapat merugikan diri dan orang lain. Sekian dari kami, terima kasih.